Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyatis salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Bismillah ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh al-Allamah Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Bismillah arwahi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa mu'allimina fid din. Bismillah arwahi abaina wa ummahatina. Bismillah arwahi jami' amwatil muslimin. Bismillah hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir kita masih membahas tentang wirid, ya. Terakhir wirid asar sampai masuk waktu maghrib. Wirid itu artinya sesuatu yang dibiasakan oleh seseorang tiap malam atau tiap hari dengan sebuah amal perbuatan sehingga menjadi kebiasaan. Itu namanya wirid, ya. Apapun, apakah aktivitas. Ada orang yang masuk masjid membiasakan diri demi sendalnya menghadap ke sana, masuk masjid jalannya mundur. Ada enggak? Wirid itu, ya. Itu jadi wirid. Kagak boleh. Itu wirid yang enggak dicontohkan Nabi. Jadi mengedepankan sendal menghadap keluar. Enggak boleh. Itu enggak ada rasanya. Bahkan itu bukan sunnah. Jadi masuk aja menghadap ke depan dulu, kita menghadap ke depan, angkat kaki kanan, letakkan di sepatu sendal kanan, angkat kiri, baru itu masuk. Nah setelah itu barulah kalau mau perbaiki sendalnya, perbaiki. Jangan langsung dari awal sudah jalan mundur. Itu namanya nggak menghormati masjid. Ini namanya wirid, tapi wirid yang keliru, wirid yang tidak sesuai sunnah, ya. Ini masalah kecil, ya. Demi supaya sendalnya ke depan, jalannya mundur. Ya Allah. Baik. Kemarin sudah kita bahas saat masuk asar, ya. Ini mengulang, ya. Kalau masuk asar, wiridnya sholat qobliyah asar 4 rakaat, ya. Kemudian setelah itu sholat asar, kemudian nggak ada sholat sunnah lagi, ba'diyah asar nggak ada, bahkan terlarang. Nah dianjurkan baca Al-Quran sertai tadabbur tafahum. Berikutnya saat masuk menjelang maghrib. Terakhir belum sampai di sini, ya. Terakhir itu belum selesai. Kita lanjutkan nanti masuk ke wirid malam. Baik. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala arwidus sabi'u iza isfaratis syamsu. Yang ketujuh wirid setelah asar, yaitu saat matahari menguning. Bi antaqarba minal ardi bihaitsu yughatti nuraha al-ghabaratu wal bukharat allati ala wajhil ardi,
Itu saat matahari mulai menguning, itu ketika matahari mendekati bumi sehingga debu dan uap menutupi cahayanya di atas permukaan bumi sehingga terlihat warna kuning pada cahayanya. Wa yura safratun fi dhawiha dakhala hadzal wirdu, kalau sudah masuk kuning maka masuklah wirid yang ketujuh. Wa huwa mislul wirdil awwali min tulu'il fajr ila tulu'isy syam. Nah, wirid yang ketujuh itu menjelang maghrib ini seperti wirid yang pertama, itu sejak terbit fajar hingga terbit matahari, ya kan? Ketika terbit fajar subuh sampai sekarang nih menjelang terbit matahari, menjelang syuruk adalah zikirnya itu adalah apa itu? Berzikir. Kalau ada kajian, ikut kajian. Jadi wirid ini adalah li'annahu qoblal ghurub, terjadi sebelum terbenam matahari. Kama anna zalika qabla tulu, sebagaimana sebelum terbit matahari. Jadi kita ini kan belum terbit matahari ya. Terbit fajar sudah tadi subuh. Terbit matahari belum. Kapan? Nanti yang namanya syuruk. Nah ini. Jadi di saat-saat ini sebelum terbit matahari juga ada wirid. Ya, berzikir. Kalau di masjid ada kajian, ikut kajian juga bagian dari zikir. Bahkan kata Hasan al-Basri, kanu asyaddu ta'ziman lil 'ashyi minhum li awwalin nahar. Para sahabat salafus saleh ini sangat memuliakan waktu saat sebelum terbenam matahari. Fayustahabu fi hadzal waqti at-tasbih wal istighfar khasatan wa sa'iru ma zakarna fil wirdil awwal. Pada waktu ini menjelang maghrib, wirid yang dianjurkan secara khusus adalah membaca tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, gitu ya. Atau baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, gitu. Atau astagfirullah boleh. Cuma kelewat singkat kayaknya, astagfirullah ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih misalnya. Contohnya misalnya an yakula astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Kumohon ampun kepada Allah, Tuhan yang maha hidup lagi mandiri, dan aku meminta kepadanya taubat. Wa subhanallahil azim wa bihamdih. Itu kalau mau digabung begitu ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah wa subhanallahil azim wa bihamdi. Baca sampai datang waktu maghrib. Dari mana wirid ini diambil? Dasarnya di dalam Al-Quran. Ma'khuzun min qawlihi ta'ala wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Saat menjelang maghrib baca istighfar, baca tasbih, dasarnya adalah surat Ghafir, surat ke-40 ayat 55. Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ayat ini kan perintah untuk Rasulullah ya. Kok Rasulullah minta ampun juga gitu ya. Ini Rasul sedang ngajarin kita, ngajarin umatnya gitu. Karena ngajarin kita, ngajarin umatnya, maka ayat ini juga berlaku untuk kita. Kemudian juga dianjurkan wal istighfaru alal asma'il lati fil Qur'ani ahabbu. Mengucapkan istighfar dengan lafaz redaksi yang terdapat di dalam Al-Quran itu lebih dianjurkan. Jadi redaksi istighfar itu misalkan astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana tawwaba, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Boleh, silakan pilih. Astaghfirullahalazim innahu kana tawwaba, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara gitu.
Itu dianjurkan kalau memang istighfarnya itu berdasarkan redaksi Al-Quran boleh. Atau yang tidak berdasarkan redaksi Al-Quran boleh sepanjang ada istighfar. Nah, sebelum matahari terbenam dianjurkan pula membaca surat Asy-Syams, wasyamsi wal-laili, dan juga al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga istighfar sampai terbenam matahari. Jadi kalau udah kira-kira menjelang maghrib, ya udah pegang tasbih. Nah, saat mendengar azan maghrib maka ucapkanlah Allahumma haza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika. Lalu berdoa sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, jawab panggilan azan. Setelah itu baru sholat maghrib. Kok nggak qobliyah maghrib? Boleh. Qobliyah maghrib itu hukumnya ghairu muakkadah, tapi tetap hukumnya sunnah. Jangan kita berpikir sholat sunat qobliyah maghrib itu nggak ada. Bilangnya jangan nggak ada, tetap ada. Sholat sunnah qobliyah maghrib itu tetap ada, sama seperti sholat qobliyah isya tetap ada sunnah. Cuma hukumnya ghairu muakkadah. Kalau ba'diyah maghrib sunnah muakkadah. Ghairu muakkadah jangan diartikan tidak penting, salah. Maksudnya itu tidak ditekankan. Kenapa tidak ditekankan? Rasul kadang lakukan, kadang tidak lakukan. Jadi mana yang lebih baik? Orang melakukan qobliyah maghrib, qobliyah isya dengan yang tidak melakukan. Mana yang lebih baik? Tetap yang melakukan, karena dia sudah menjalankan sunnah. Yang nggak mau melakukan boleh, tapi alasannya jangan bilang nggak ada, jangan. Itu mah males gitu ya. Jadi orang suka bilang nggak ada sholat qobliyah maghrib sama isya, bukan. Ghairu muakkadah. Nah, kan kemarin sudah di apa tuh diajarkan kaidah ya, ajruka biqadri nasabika. Pahalamu itu bergantung dengan tingkat tantangan keletihanmu. Makin letih kita, pahalanya makin besar. Sama juga orang punya skill, kemampuan membersihkan kaca hotel yang paling tinggi. Kira-kira gajinya mahal nggak yang begitu? Mahal ya, sebab resikonya tinggi. High risk, high return. Nah, sama juga kalau kita lakukan banyak amal soleh, karena itu kita butuh waktu, kita butuh tenaga, tentu saja tersedia pahala yang mencukupi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, sholat qobliyah atau enggak, kalau ditanya begitu lebih baik sholat qobliyah maghrib, juga sholat qobliyah isya. Selesai ya. Jadi nanti jangan sampai ada berpikir nggak ada sholat qobliyah maghrib atau isya. Sehingga wabil ghurubi qadin tahat auradun nahar. Saat terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, maka berakhirlah wirid siang. Kan wirid terbagi dua ya, wirid siang dari mulai subuh sampai maghrib, nanti wirid malam dari maghrib sampai subuh. Nah, selesai sudah wirid siang. Nah, kan menjelang maghrib ya kita muhasabah deh, kita merenung hari ini apakah lebih baik dari kemarin atau malah sebaliknya. Berikutnya barulah kita masuk wirid malam. Wirid malam itu ini dicicil ya, dari maghrib sampai masuk waktu isya. Nanti setelah isya menjelang tidur, nanti saat tidur sampai tengah malam. Baik. Berikutnya adalah bayanu auradil laili, penjelasan tentang wirid malam. Wahiyya khamsatun, wirid malam itu ada 5. Al-awwalu iza gharabatis syamsu. Yang pertama sejak waktu maghrib sampai masuk waktu isya. Iza gharabatis syamsu shallal maghriba. Saat matahari tenggelam sampai terbitnya, sampai hilangnya cahaya merah
atau yang disebut dengan syafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu menandakan masuknya waktu isya. Makanya Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, maka aku Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Jadi waktu menjelang isya Allah gunakan untuk bersumpah. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu atau dengan makhluk, maka objek yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang penting, sesuatu yang kita perlu perhatikan, ini ada apa, atau minimal di waktu di mana Allah bersumpah itu kita melakukan, meningkatkan amal soleh. Nah, waktu menjelang isya disebut dengan syafaq. Maka dianjurkan untuk apa itu? Wastaghala bi ihya'i ma bainal isya'aini, menyibukkan diri menghidupkan waktu maghrib dan isya. Ini hati-hati, antara maghrib dan isya kurang lebih kan 1 jam tuh ya. Itu waktu yang utama untuk dihidupkan. Biasanya kita maghrib ke isya ngapain tuh? Ya kalau zikir bagus, yang habis pulang kerja masih di perjalanan, atau ngopi dulu di kafe karena jalanan masih macet gitu ya. Ada kadang-kala jam segitu mungkin habis maghrib ada sinetron, nonton sinetron gitu. Hilang tuh kesempatan itu tuh ya, kesempatan antara bainal isya'ain, maksudnya tuh maghrib dan isya. Ini ada wiridnya di waktu ini. Bagaimana cara wiridnya? Wa tartibu hadzal wirdi, urutan wiridnya, an yusalliya ba'dal maghribi raka'ataini awwalan. Nah, kalau memang sudah maghrib, salat isya, setelah waktu tenggelam matahari salat maghrib. Setelah salat maghrib lakukan salat sunnah 2 rakaat. Ini salat sunnah apa? Ba'diyah, karena setelah ya, setelah. Yaqra'u fihi ma qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Pada qabliyah maghrib, pada ba'diyah maghrib surat yang dibaca adalah al-kafirun dan al-ikhlas. Yusallihuma aqibal maghribi min ghairi tahalluli kalamin wala syughlin. Anjurannya setelah sholat maghrib maka lakukan sholat ini tanpa diselingi ucapan atau kesibukan lainnya setelah sholat maghrib. Jadi habis maghrib itu jangan ngobrol, jangan ngomong. Selesai maka lakukan sholat ba'diyah 2 rakaat. Summa yusalli arba'an yutiluha. Lalu setelah ba'diyah maghrib 2 rakaat, wiridnya lakukan sholat sunnah 4 rakaat dengan durasi yang panjang. Nah, ini mungkin yang jarang-jarang dengar ya. Nanti nama sholatnya sholat sunnah awabin atau sholat sunnat ghaflah. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Jadi setelah ba'diyah maghrib sholat sunnah 4 rakaat panjang. Sampai kapan itu? Sampai menjelang isya. Nah, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 4 rakaat inilah kita sudah dianggap menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Tapi sudah 4 rakaat belum selesai. Summa yusalli ila ghaibubati syafaq matayassara lahu. Kalau memang belum selesai, udah 4 rakaat tapi belum masuk isya, maka lakukan sholat sunnah lainnya sesungguhnya hingga masuk waktu isya. Ya udah sholat yang lain deh. Mau sholat sunat yang lain boleh, sholat sunat mutlak boleh, sebab masih ada waktu belum masuk waktu isya. Wa in kana al-masjidu qariban minal manzil. Ini Al-Ghazali hebatnya. Kalau rumah kita dekat masjid, ini tetangga-tetangga masjid, atau kalau masjid dekat dengan rumah, fala ba'sa an yusalliyaha fi baitihi,
maka tidak apa-apa melakukan sholat sunat tersebut di rumah. Illam yakun azmuhu al-ukufa fil masjid, kalau memang tidak niat iktikaf di masjid. Saya mau pulang aja deh, mau iktikaf misalkan mau habis sholat maghrib mau iktikaf tapi perut mules misalkan, atau perut terasa lapar, pulang aja, ya sudah pulang, nggak niat iktikaf. Wa in azama alal ukufi fintizaril atama, tapi kalau memang niatnya mau iktikaf di masjid, maka niat iktikaf dengan niat sambil menunggu datang waktu sholat isya. Kayak sekarang nih, bapak ibu niat aja nih sambil nunggu datang waktu sholat zuhur, niat sekarang, niat iktikaf di masjid, niat. Kan iktikaf itu boleh meskipun hanya sekejap, meskipun hanya duduk, saya niat iktikaf di masjid ini, setelah itu keluar, boleh. Jadi sebetulnya nyari pahala itu gampang-gampang aja sebenarnya ya, kalau kita tahu caranya. Kalau memang fahuwa al-afdal idza kana aminan minat tasannu'i wa riya. Tapi kalau memang mau niat i'tikaf di masjid, mau pulang juga tanggung, atau kalau mau pulang hujan, ya sudah, tinggal di masjid niatkan untuk i'tikaf. Kalau memang dirasa terbebas dari sikap riya. Nah, sholat sunat yang dilakukan setelah sholat maghrib sampai datang waktu isya disebut sholat sunat awabin. Nah, nanti ada ulama yang mengatakan penamaan sholat sunat awabin itu tidak tepat, sebab dalam hadis yang lain sholat sunat awabin itu artinya adalah sholat sunat duha. Ya betul, sholat sunat duha juga disebut dengan sholat sunat awabin. Nah, sholat maghrib antara maghrib dan isya juga disebut dengan sholat awabin atau sholat sunat ghaflah. Ya sudah, soal nomenklatur, soal istilah nggak perlu kita panjang-panjang ya, yang penting esensinya. Nanti kalau kita panjang-panjang kita protes tuh penamaan sholat sunat tarawih. Nabi nggak pernah bilang sholat sunat tarawih, kagak pernah, nggak ada. Nabi nggak pernah bilang. Kok kita nggak protes aja itu. Tapi namanya kan sholat sunat tarawih, sebab antara 4 rakaat istirahat. Nah, Nabi nyebutnya qiyamu Ramadan. Jadi jangan ngelihat nama. Jadi esensinya bukan di nama, tapi di apa tuh, di esensinya ya. Nah, Rasulullah menganjurkan agar mengisi waktu tersebut dengan sholat sunnah. Ini biasanya suka yang mempersoalkan nama-nama gini orang-orang yang baru semangat hijrah. Bu, apa aja itu dipersoalkan. Sama bayi baru numbuh gigi. Bayi kalau baru numbuh gigi biasanya apa tuh? Demam, betul nggak? Kita punya bayi tuh numbuh gigi pasti dia demam panas. Nah, kalau udah mulai numbuh gigi dikit, apa aja digigitin, betul nggak? Maka perlu dikasih alat apa tuh? Ngempeng supaya dia ngegigit. Sama kita tuh, orang kalau belajar baru tumben semangatnya apa aja itu, bawaannya demam aja, bawaannya orang disalah-salahkan, dan apa aja bawaannya mau digigit aja orang gitu ya. Nah, itu perumpamaan yang bagus ya. Maka itu pelan-pelan kalau belajar, jangan gerasak gerusuk, nanti malu sendiri. Nah, Rasulullah menganjurkan agar mengisi waktu tersebut dengan sholat sunnah. Bahkan Sayyidina Abbas sahabat Rasul pernah ditanya tentang orang yang tidur antara maghrib dan isya. Mana ditanya itu Anas. Kata Anas, jangan tidur, sebab di situ waktu di mana dinyatakan tegas oleh firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji.
Pada saat itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Surat As-Sajdah 32 ayat 16. Ada di sini, jangan tidur. Jadi habis maghrib menjelang isya jangan tidur ya. Ya kalau ngantuk banget yang ada tahanan ya mau diapakan gitu. Wa su'ila Anasun rahimahullah ta'ala amman yanamu bainal isya'aini. Anas bin Malik pernah ditanya orang yang tidur antara maghrib dan isya. Faqala la taf'al, jangan lakukan. Fa inna hasa'atu al-mu'ayyanatu biqaulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'. Itu ya. Anas pada ditanya tentang orang yang tidur antara maghrib dan isya, maka dia bilang jangan lakukan itu, jangan tidur. Sebab inilah waktu yang dinyatakan secara tegas oleh firman Allah, lambung perut tubuh mereka jauh dari tempat tidur. Makanya di sini disunahkan menghidupkan waktu maghrib dan isya. Ini catatan tambahan. Kalau ada catatan tambahan ini datang dari saya ya, untuk menguatkan. Dan biasa itu saya kasih catatan itu saya periksa dulu bagaimana pandangan para ulama, ngecek di kitab-kitab. Catatan tambahan tentang sholat awwabin atau sholat ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Sebab antara maghrib dan isya banyak orang yang lalai itu. Maksudnya banyak tersibukkan dengan aktivitas mereka. Yang lagi pulang kerja, macet di jalan, yang naik kereta umpel-umpelan gitu kan. Yang lagi di mana-mana, wah dia sibuk tuh. Makanya di situ potensi lalai. An Qatadah an Anasin fi qaulihi ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dari Qatadah, dari Anas tentang ayat mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17. Faqala, maka kata Anas, kanu yusalluna fi ma bainal maghribi wal isya'i. Maksudnya ayat ini adalah mereka para sahabat melakukan salat antara maghrib dan isya. Wa kadzalika tatajafa junubuhum anil madaji'. Begitu juga yang dimaksud ayat lambung mereka jauh dari tempat tidur. Surat As-Sajdah surat 32 ayat 16, ayat yang tadi dibaca. Riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dengan kualitas sahih. Jadi sholat antara maghrib dan isya itu sunnah atau bid'ah? Ya, saya pernah tuh ceramah. Ada satu kali seorang ibu-ibu nanya. Maaf, kadang kalau ibu-ibu itu gampang berubah-berubah ya. Habis ngaji di sini bilang begini, oke, besok ngaji sana berubah lagi. Dia mohon maaf, ibu-ibu suka begitu tuh. Nanti kadang-kadang suka diadu-adu tuh antar ustadz yang satu kata ini begini. Ada seorang ibu-ibu tanya, Ustadz, saya nggak pernah temukan di kampung saya ada sholat sunat antara maghrib dan isya. Oh begitu. Kalau ibu belum temukan, belum tentu nggak ada, Bu. Bisa jadi belum sampai ilmunya. Satu, atau ustadznya belum sempat mengajarkan. Dua, atau yang ketiga ustadznya itu memang mengatakan oh, nggak ada gitu. Makanya tentang soal sholat awwabin atau sholat sunat ghaflah ini ada riwayatnya. Di antaranya riwayat ini dalam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan kualitas sahih, yaitu dari Anas bin Malik. Anas bilang sahabat itu kalau antara maghrib dan isya melakukan sholat, maksudnya sholat sunnah. Kira-kira ini yang ngomong sahabat Anas bin Malik, bohong nggak kira-kira? Nggak mungkin. Sahabat dididik langsung sama Nabi, dan yang diriwayatkan juga tindakan para sahabat yang dilaporkan. Mereka juga kawan-kawan saya itu para sahabat, kalau sudah habis maghrib sampai isya mereka sholat sunnah. Nah, ini berarti riwayatnya kabarnya dari Anas. Juga saya periksa, ini yang begini saya periksa langsung ya, bukan saya kopas, enggak, saya lihat dari kitab, baca, saya pastikan saya paham. Juga dalam
kitab Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani. Ini kitab hadis sebetulnya, itu tebal berjilid-jilid. Setelah mengomentari hadis-hadis tentang sholat antara maghrib dan isya, beliau lalu kemudian menyimpulkan di bagian akhirnya. Jadi kebiasaan ya, kalau kita habis nulis sesuatu simpulkan ya. Kalau kita nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, setelah kita jabarkan kata kuncinya itu ada berdasarkan penjelasan di atas, maka begini. Jadi semacam executive summary ya. Jadi ringkasan yang sudah langsung tepat. Nah, setelah dalam kitab Nailul Awtar, Imam Asy-Syaukani itu menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan sholat antara maghrib dan isya. Lalu beliau berkata, ini saya terjemahkan saja. Hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas tentang sholat antara maghrib dan isya mengindikasikan bahwa dianjurkan memperbanyak sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Hadis-hadis tersebut meskipun mayoritas berkualitas dhaif, lemah. Itu hadis yang disebut Asy-Syaukani itu hadisnya itu mayoritas itu lemah, dhaif. Ingat, kita kalau ketemu hadis lemah, dhaif, jangan buru-buru langsung, oh ini dhaif, ini lemah. Jangan buru-buru begitu dulu. Nggak bisa diamalkan, jangan dulu, lihat ya tingkat keparahan dhaifnya bagaimana, kemudian apakah ada hadis dhaif itu yang disebut dengan syawahid. Syawahid itu apa ya? External support, dukungan eksternal, sehingga lama-lama hadis itu kalau dikumpulkan jadi kuat gitu. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, hadis-hadis tersebut meskipun mayoritas berkualitas dhaif, lemah, namun menjadi naik kualitasnya lantaran banyak yang meriwayatkannya. Ini yang namanya syawahid, yang namanya external support, dukungan eksternal. Jadi naik jadi hasan li ghairihi. Nih, ya. Jadi nanti itu belajar hadis, baru ketemu satu hadis, ini hadis dhaif. Apalagi ada hadis yang lain yang sahih, yang dhaif dibuang, pakai yang sahih. Kalau sekarang kan mohon maaf yang suka dipropagandakan ini hadis dhaif, padahal itu ada hadis sahih. Gitu loh ya. Jadi orang yang baru mungkin nggak teliti termakan tuh, ya hadisnya dhaif, hadisnya lemah, udah nggak usah amalin. Padahal yang dipakai bukan yang dhaif, yang dipakai yang sahih atau hasan. Nah, hadis tentang sholat sunnah antara maghrib dan isya kata Imam Asy-Syaukani ini jadi naik derajatnya, menjadi baik. Apalagi tadi itu ada hadis riwayat Anas ya, yang jelas-jelas sah. Andaikan yang ini nggak ada, anggap buang, pakai saja itu riwayatnya Anas yang tadi, cukup. Tapi ada juga hadis-hadis yang lain. Biasanya hadis-hadis yang ini berkaitan dengan nanti itu kalau melakukan begini ganjarannya begini. Itu kadang-kala suka begitu tuh ya. Itu yang kita perlu juga agak teliti. Kalau melakukan begini, kalau melakukan sekian rakaat, pahalanya begini, itu rada hati-hati itu. Sebab kadang-kala juga hadisnya dhaif, kecuali yang memang benar sahih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, qiyam Ramadan dengan tulus, ikhlas, ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya. Sahih, itu boleh dipakai. Nah, hadis-hadis ini la siyama, lebih-lebih hadis-hadis tersebut masuk dalam ranah fadhailul a'mal. Jadi hadis-hadis yang memotivasi manusia untuk beramal soleh. Jadi kalau hadis-hadis fadhailul a'mal meskipun dhaif, meskipun lemah, ulama hadis sepakat hadis dhaif yang seperti itu boleh diamalkan. Saya ulangi, hadis-hadis yang terkait dengan fadhailul a'mal menganjurkan orang untuk beramal soleh, itu sepakat ulama hadis boleh diamalkan. Yang ngomong ulama hadis ya, kita yang bukan ulama hadis udah terima, jangan kita tentang lagi. Dhaifnya kata siapa? Gitu loh. Lihat dulu, si ane bilang dhaif belum tentu yang lain bilang dhaif.
banyak kok. Yang ada para kritikus hadis itu satu waktu dia bilang dhaif, satu waktu dia bilang hasan atau sahih. Jadi terjadi kontradiksi. Bahkan Al-Iraqi berkomentar, ini Al-Iraqi juga pakar hadis, termasuk yang mengomentari hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara orang yang melakukan sholat antara maghrib dan isya dari kalangan sahabat adalah Ibnu Mas'ud. Ternyata ada sahabat Rasul antara maghrib dan isya melakukan sholat yang tadi itu, sholat sunat awabin atau sholat ghaflah, terserah mau sebut apapun, atau sebut saja sholat sunat antara maghrib dan isya. Ini sahabat yang melakukan siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan hafalan Qur'annya bagus, yang punya fisik itu kecil, kakinya saja mungkin mohon maaf seukuran mic ini. Yang sahabat itu suka ngeledekin, Ibnu Mas'ud kaki ente kecil banget, sampai Rasul marah, ente jangan ngomong begitu. Kaki Ibnu Mas'ud meskipun dia kecil, nanti kalau ditimbang beratnya dengan gunung Uhud lebih berat timbangan kakinya Ibnu Mas'ud. Tuh, orang yang kakinya itu lebih berat dari gunung Uhud, lakukan Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Ibnu Amr. Siapa lagi? Salman Al-Farisi, penggagas perang Ahzab, perang Khandaq, Gali Parit. Siapa lagi? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Siapa lagi? Anas bin Malik. Masa mau kita tentang nih sahabat-sahabat ini yang melakukan? Kan nggak cuma satu dua, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr, ada Ibnu Amr, ada Ibnu Umar, ada Salman Al-Farisi, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik yang tadi sudah meriwayatkan. Sahabat, bahkan dari tabi'in, generasi setelah sahabat. Kalau sahabat kan orang yang hidup sejaman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi, itu sahabat. Ada orang yang sejaman dengan Nabi tapi nggak sempat ketemu dengan Nabi, dia bukan sahabat. Siapa misalnya? Misalnya Uwais Al-Qarni, itu sejaman dengan Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi, bukan sahabat. Kalau sahabat sejaman dengan Nabi dan sempat melihat Nabi. Nah, tabi'in nggak ketemu Nabi tapi yang ketemu sahabat Nabi, itu tabi'in, artinya pengikut. Nah, dari kalangan tabi'in adalah Al-Aswad bin Yazid, Abu Usman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaikah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abu Hatim, Abdullah bin Sakhbarah, Ali bin Al-Husain, Abu Abdurrahman Al-Habali, Shuraih Al-Qadi, Abdullah bin Mughaffal, bahkan Sufyan Ats-Tsauri. Fuqaha tabi'in, ahli fikih yang ngetop, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ini tambahan. Kira-kira sudah ada tambahan ini yang mengatakan sholat sunnah antara maghrib dan isya itu enggak ada dasarnya, itu tuduhannya diterima atau tertolak? Harus kita anggap tertolak, ya. Nah, ini kalau ngaji kita itu begini. Oke. Kalau kita nggak mau lakukan, ya udah nggak usah lakuin aja, bilang aja males. Tapi jangan mempengaruhi orang. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan, ya. Nah, kan dalam Al-Quran itu apa tuh? Kita itu nggak boleh jadi sesat aja, nggak boleh, apalagi ngajak orang lain sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi orang yang murka, jangan orang yang sesat. Itu artinya kita sesat saja jangan, apalagi ngajak orang sesat. Jangan, gitu ya. Menghalang-halangi orang melakukan kebaikan, jangan. Itu kalau dalam hukum menghalang-halangi penegakan hukum, apa namanya itu istilahnya itu? Ada kan istilahnya kan? Menghalangi penegakan hukum. Itu mungkin begini sama kasus saya. Oh iya, iya Pak Kombes, ya. Itu nggak boleh kan? Nah, udah. Jadi kalau mau sesat sendiri aja, jangan ngajak orang lain sesat. Itu pun masih nggak boleh, ya. Jangan sampai. Oke, itu tambahan. Lanjut ya, belum surup ya.
Belum, baik kalau belum syuruk ya sudah kita lanjutkan. Yang kedua adalah sejak masuk waktu isya sampai menjelang tidur malam. Al-wirdu tsani yadkhulu bi dukhuli waqtil isya al-akhir ila haddi naumatin nas. Udah sampai isya tuh. Wa huwa awwalu istihkamiz zulam. Inilah waktu awalnya kegelapan. Jadi masuk mulai definisi gelap itu adalah saat isya. Maghrib sampai isya belum gelap, makanya ada yang sebut dengan syafaq. Ada merahnya gitu ya. Kalau kita ngelihat ke langitnya merah. Nah, kalau ada isya itu masuk waktu gelap. Sebagaimana Allah berfirman walaili wa masyafaq, aku bersumpah dengan malam dan apa yang dihubunginya. Apa yang diselubunginya. Waktu ini pula maksud oleh firman Allah dengan istilah ghazaqul lail. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Gelapnya malam itu artinya isya. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh itu disaksikan malaikat ya. Malaikat itu menyaksikan sholat subuh kita. Maksudnya apa itu? Mencatat, memperhatikan, di checklist, di absen gitu ya. Apa wiridnya? Cara wiridnya. Wa tartibu hadzal wirdi bi mura'ati salasati umur. Ada 3 wiridnya. Yang pertama setelah sholat isya an yusolliya siwa fardul isya'i asra rakaat arba'an qoblal fardi ihya'an lima bainal azainaini wa sittan ba'dal fardi. Setelah sholat isya lakukan sholat 10 rakaat selain sholat isya. Setelah sholat isya ba'diyah isya. Setelah itu sholat 10 rakaat selain sholat isya. Maksudnya apa ini 4 rakaat sebelum sholat isya. Berarti untuk mengisi waktu antara azan dan iqamah. Kemudian 6 rakaat setelah isya. Jadi setelah isya boleh melakukan sholat 6 rakaat. Boleh juga 2. Mau 6 rakaat boleh. Caranya 2 rakaat dulu, kemudian 4 rakaat. Rakaataini summa arba'an, 2 rakaat salam, kemudian 4 rakaat salam. Wa yuqra'u fiha minal Qur'an al-ayah al-mahsusah ka akhiri al-Baqarah wa ayatil kursi wa awalil hadid wa akhiril hasyr wa ghairiha. Nah, surah yang dibaca adalah surat akhir Al-Baqarah, ayat kursi, surat Al-Hadid, bukan Al-Hadir, ini salah tulis. Awal surat Al-Hadid, kemudian juga akhir surat Al-Hasyr atau surat-surat lain yang kita kuasai. Setelah itu wasani an yusolliya salasa asrata rakaatan akhiruna al-witr. Lakukan sholat 3 rakaat 13 rakaat witir. Jadi boleh setelah sholat isya witir itu boleh ya. Syarat sholat isya, syarat sholat witir itu sudah melakukan sholat isya. Apakah mau di awal, apakah mau di akhir malam. Itulah sholat malam atau sholat witir yang paling banyak dilakukan Rasulullah. Ingat ya, 13 rakaat itu sholat witir Rasulullah. Dan itu yang paling banyak. Sholat witir kan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kalau 1 rakaat boleh nggak sholat witir? Boleh? Boleh, kan ganjil. Itu minimal. Kalau capek boleh. Saya suka lakukan tuh, kalau habis sholat itu saya capek, udah sholat witir 1 rakaat. Aku niat sholat witir 1 rakaat, udah selesai. Tengah malam nggak bangun lagi, yaudah dianggap sudah sholat malam, sholat witir boleh. Yang mungkin biasa malam terbangun, ya sudah witirnya diakhirkan. Nah, bisa dilakukan di awal malam, akhir malam,
atau dipercepat, khawatir tidak bangun di malam harinya. Boleh. Sama juga sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu sholat qiyamul Ramadan yang pelaksanaannya itu dipercepat di awal waktu habis isya. Kalau kita bikin pengumuman Masjid Al-Hikmah insya Allah sholat tarawih jam 3 malam, kayaknya nggak ada yang datang ke masjid ya. Waduh, udah ibu-ibu sibuk nyiapin sahur kan? Enggak. Udah, itu udah benar itu sahabat ya. Itu kan legacy dari sahabat ya, tradisi dari sahabat sampai sekarang. Jadi habis isya, udah, mumpung badannya masih kuat habis buka puasa, sholat. Surah yang dibaca dalam sholat ini adalah sekitar 300 ayat. Nah, ini kalau pengen nyunah ya, baca Yasin, baca surat Luqman, baca surat Al-Duhan, baca surat Al-Muluk, baca surat Ar-Rum, baca surat Al-Waqiah. Sanggup? Kan katanya mau nyunah. Nah, kalau mau nyunah ini. Makanya banyak orang yang nggak boleh di kitab Ihya, takut ini kan. Nah, ini kalau mau nyunah begini. Oh nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, baca yang semampu kita. Misalkan biasa bacanya surat Al-Waqiah atau Al-Muluk ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus boleh kalau memang sudah hafal, udah itu aja dibaca. Atau baca surat Al-Waqiah. Biasanya ibu-ibu rajin tuh baca surat Al-Waqiah ya. Udah baca surat atau Yasin. Yasin itu surat yang paling gampang, meskipun kita nggak hafal ngikutin aja bisa gitu ya. Itu kelebihan surat Yasin itu. Iramanya itu nggak ribet. Itu surat Yasin gampang dihafal. Ada orang baca surat Yasin hafal bukan karena dia baca, dia denger aja orang, dia hafal. Ya, surat Yasin. Makanya surat yang populer di dunia. Surat Yasin. Nanti di akhirat orang ngaji surat Yasin enggak? Oh enggak. Kalau Yasin itu populer di dunia. Nanti di akhirat orang kalau ngaji bukan surat Yasin. Ada riwayat surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan surat yang dramatis ya. Wah, keren surat Yusuf itu. Tapi happy ending akhirnya. Nah, baca itu Yasin, Luqman, Ad-Duhan, Al-Muluk, Ar-Rum dan Al-Waqiah. Kalau tidak melakukan sholat, maka bacalah surat-surat tersebut atau sebagiannya sebelum tidur. Kalau memang nggak bisa sholat witir, maka cukup bacalah surat itu. Baca surat Al-Muluk atau baca surat-surat yang lain sebelum tidur. Udah syuruk? Oh sudah, baik. Oke, nanggung deh ini ya, karena masih ada. Sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur jika tidak terbiasa bangun untuk sholat malam. Nggak biasa bangun malam nih, udah witirnya sebelum tidur. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah dan Muslim. Rasul juga pesan Abu Hurairah, ya udah kalau ente nggak bisa bangun malam, sholat witir aja sebelum tidur. Jadi itu sunnah. Tapi kalau sudah terbiasa bangun malam, maka sholat witir lebih afdol dilakukan setelah tidur. Sebab kata Rasul, sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Ingat ya, sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Ingat tak? Jika engkau takut keburu masuk waktu subuh, maka lakukan witir 1 rakaat saja. Udah kesiangan juga nih, ketiduran. Subuh udah mau mendekati 5 menit, ya udah lakukan saja witir 1 rakaat. Jadi kalau ada orang yang witir 1 rakaat, ada juga dasarnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nanti baru yang ketiga. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan Pak Ustadz Firdaus. Bukan berat banget gitu ya. Iya. Kayak kita itu atau di kitab ini kelas malam di sunnah 12 rakaat. Setiap rakaat baca surah rasanya agak susah aja buat kita. Iya. Gimana caranya? Iya. Kenapa kok mereka mampu gitu ya? Makanya kata Rasul, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman sesudahku. Memang tuh fisiknya kuat, semangatnya kuat, imannya kuat. Tapi tenang, bagaimana kayak kita nih? Rasul itu kan adil banget. Kata Rasul, orang yang hebat imannya itu bukan orang yang lihat saya dan beriman.
Rasul bilang gitu. Iman yang paling menakjubkan adalah orang, bukan kalian. Kalau kalian ngelihat saya, wah, pasti beriman. Ngelihat aku nabi, aku sampaikan, aku ajarkan, pasti. Tapi orang yang paling hebat imannya adalah orang yang nggak pernah melihat saya dan dia iman kepada saya. Berarti dia melakukan apa yang Rasul lakukan semampunya ya. Berarti siapa orang ini nih? Kita nggak pernah ketemu Nabi. Hatta walau mimpi pun belum ketemu gitu ya. Tapi kita beriman sama Rasul. Kita lakukan apa yang Rasul tuntun itu semampu kita. Itu sudah dianggap juga sama dengan menjalankan sunnah Rasul. Sudah kan tadi itu ya. Nggak mampu ya udah. Nggak juga bisa juga 1 rakaat. Nggak bisa juga udah zikir. Makanya itu tasbih itu jadi sesuatu yang penting sebetulnya. Mau tasbih manual atau tasbih digital yang sekarang ini suka di tangan ya. Ya udah boleh tuh. Boleh, malah bagus tuh. Kalau ada orang naik kereta taruh tasbih di tangan, jangan bilang apa-apa. Soalim jangan, bisa jadi itu membunuh waktunya itu dengan dia tasbih. Ya kan, terserah deh. Ada sekarang kan tasbih digital atau ada jam smartwatch gitu bahkan. Ya udah itu bisa dipakai. Artinya jangan sampai ada yang kosong, lalai dari zikir semampu kita. Nah, nanti Imam Al-Ghazali itu Pak Firdaus tahu tuh kondisi kita itu. Kita punya profesi ini bagaimana mungkin? Itu disebutin tuh. Kalau profesinya misalkan pejabat publik, profesinya emang nggak punya kerjaan, pensiunan, ibadah mulu, dikasih ini, dikasih itu, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya Allah, kita bisa lakukan itu sesuai dengan kondisi kita dan insya Allah tidak mengurangi esensi dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu Pak Firdaus. Ada lagi? Cukup ya? Baik, nanti masih kita lanjutkan. Nanti menjelang tidur kemudian sampai malam nanti selesai itu. Berarti sholat wirid siang dan wirid malam selesai, baru kita nanti masuk yang tadi saya katakan kalau model-model orang tertentu ini wiridnya seperti apa. Insya Allah itu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanalaka ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.